Ducati tiba di MotoGP Argentina dengan tujuan mengulangi dominasi yang terlihat di Buriram. Untuk itu Francisco Bagnaia harus berusaha memperbaiki beberapa hal agar bisa menyamai performa Marc Marquez sekaligus memperjuangkan kemenangan. Setelah meninggalkan MotoGP Thailand dengan kemenangan pertama mereka musim ini podium ganda dan memimpin di ketiga klasemen, para pembalap Ducati Lenovo Team kembali bekerja untuk seri kedua musim ini di Argentina. Teater kemenangan tunggal Ducati melalui Marco Bezzecchi pada MotoGP musim 2023 lalu ditermas di Rio Hondo kembali menyambut sirkus MotoGP 2 tahun kemudian yang bakal berlangsung pada akhir pekan ini. Saat ini mereka memimpin klasemen sementara dengan 37 poin dan 3 kali menang di sirkuit ini, di mana Marc Marquez akan turun ke lintasan tersebut untuk pertama kalinya di atas motor Ducati Desmosedici GP25. Tujuannya adalah untuk beradaptasi sesegera mungkin dan menemukan sensasi berkendara yang serupa dengan di sirkuit Buriram Thailand, dan yang juga termotivasi untuk tampil bagus tentu saja adalah Francisco Bagnaia. Pembalap asal Turin Italia tersebut kembali bertarung memperebutkan posisi teratas, berada di posisi ketiga klasemen dengan 23 poin. Francisco Bagnaia tentu saja ingin merangkak naik dengan meraup poin penting di MotoGP Argentina. Akan tetapi Francisco Bagnaia tahu dan sadar bahwa dirinya memang harus memperbaiki beberapa aspek tertentu agar bisa untuk benar-benar bersaing untuk meraih kemenangan pertamanya di MotoGP musim 2025 ini di sirkuit termas di Rio Hondo tersebut. Kembali balapan di Argentina di mana trek yang sangat cepat dan bisa beradaptasi dengan baik dengan motor Ducati Desmosedici GP. Di Thailand bukanlah balapan yang mudah meski kami cepat dan solid kemudian kami meraih 2 posisi ketiga akan tetapi kami akui bahwa itu tidaklah sempurna. Kami harus memperbaiki beberapa faktor dan aspek agar bisa kami kemudian bersaing secara penuh dan bisa berbicara di akhir pekan nanti, kata Francisco Bagnaia, sebagaimana dilansir dari Motorsports. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez tidak berhenti mensyukuri rasanya terlahir kembali setelah karirnya sebagai pembalap MotoGP mengalami cobaan yang sangat berat. Marquez memberi apresiasi pada dirinya setelah mampu melewati masa-masa sulit dengan cedera dan krisis performa bersama Honda. Bersama Ducati yang ditungganginya ia merasakan kembali gairah untuk meraih juara dunia yang ke-7 di kelas utama. Marc Marquez pun mengungkapkan perasaan positif jelang menghadapi seri kedua pada MotoGP Argentina 2025. Setelah membuka MotoGP 2025 dengan sapu bersih di seri pembuka dia sangat siap untuk memetik kemenangan-kemenangan berikutnya. Apalagi Marquez memiliki memori manis di sirkuit termas di Rio Hondo dengan 3 kemenangan. Ia juga menyebut dirinya merupakan juara dunia sejati setelah keluar dari kepahitan yang dialami selama 4 musim beruntun pada tahun 2020 sampai tahun 2023. Saya adalah seorang veteran yang kembali muda, saya merasakan api dalam tubuh saya bahwa saya berada dalam momen yang tenang dalam hidup saya baik secara pribadi maupun secara profesional. Saya tidak berutang apapun kepada siapapun baik kepada diri saya sendiri maupun kepada orang lain. Saya pikir saya telah mengatasi tantangan terbesar dalam karir olahraga saya dengan 4 kali operasi lengan dan banyak cedera bahkan masalah pada mata saya. Itu adalah 4 tahun yang sangat berat yang tidak akan saya harapkan terjadi terhadap siapapun karena itu adalah tantangan terbesar dan tersulit. Saya berhasil keluar dari itu jadi bagi saya sekarang ini saya adalah seorang juara dunia di mana saya bisa menikmati gairah saya dan terus bersenang-senang, kata Marc Marquez, sebagaimana dinukil dari Motosan. Marquez sudah cocok dengan motor yang diberikan oleh Ducati pabrikan pada musim ini. Ducati memakai mesin motor GP24 yang digabung dengan komponen-komponen baru di kuda besi anyar dengan nomenklatur motor Ducati Desmosedici GP25. Ucapan Marc Marquez memang sedikit terkesan agak sombong tetapi memang benar adanya, di mana The Baby Alien mampu tampil mengesankan pada balapan pertama dan bahkan mengungguli rekan setimnya Francisco Bagnaia secara telak.
Ketika saya beralih dari Honda ke Ducati saya merasa terkejut dengan kekuatan dan cengkeraman roda belakang. Namun saya kesulitan beradaptasi di titik masuk tikungan. Honda adalah motor yang sangat lincah sementara Ducati memiliki konsep yang sangat berbeda dan saya harus menyesuaikan gaya berkendara saya. Sekarang GP24.5 merupakan evolusi dari motor tahun lalu tetapi saya hanya punya perasaan positif dan motor ini lebih cocok dengan gaya berkendara saya. Pada usia 32 Anda melihat segala sesuatunya secara berbeda jika dibandingkan pada usia 20 Anda lebih reflektif. Secara logika saya ingin menang dan Peko juga jadi kami akan mencoba seperti yang kami lakukan selama musim dingin dengan bekerja keras untuk mendapatkan motor terbaik. Saya pikir kami telah mencapainya di mana para teknisi telah melakukan pekerjaan yang hebat dan semua orang akan berjuang untuk diri mereka sendiri. Namun selalu ada rasa saling menghormati di luar lintasan untuk terus bekerja dan berkolaborasi selama bertahun-tahun yang akan datang. Tutup Marc Marquez. Meskipun mengalami kecelakaan tak terduga dalam balapan hari Minggu di MotoGP Thailand, Joan Mir sangat senang dengan kemajuan yang dicapai Honda. Dia berharap dapat mengukuhkannya akhir pekan ini di Argentina. Setelah langkah maju yang penting saat pramusim dan akhir pekan yang lebih dari cukup di Buriram, akhir pekan Grand Prix Thailand tidak berakhir dengan cara terbaik bagi Joan Mir. Dia mengalami crash pada balapan Minggu saat berada di urutan ke-7 pada lap 14. 2 pekan kemudian MotoGP Argentina akan dimulai pada Jumat ini di Termas de Rio Hondo di mana Mir belum pernah membalap lagi sejak 2022 ketika ia finish keempat di atas Suzuki. Kini di bawah kendali tim Honda ia berharap bisa beradaptasi dengan lintasan Amerika Selatan. Sayangnya saya tidak bisa meraih poin. Saya pikir posisi ke-6 adalah posisi yang kami yakini. Hasil yang cukup nyata. Saya optimistis dan saya bahkan berpikir bahwa jika mereka tidak membuat saya keluar dari lintasan pada lap pertama saya bisa melakukan lebih banyak lagi karena saya merasa nyaman dengan motornya dan kecepatannya bagus seperti pada sprint dan juga pada tes. Sirkuit ini sangat berbeda. Sirkuit ini tidak memiliki banyak cengkeraman dan sedikit pengereman. Ini lebih merupakan sirkuit penghubung. Saya penasaran bagaimana motor ini melaju di Termas, bisa jadi sangat bagus atau sangat buruk. Yang jelas kami optimistis di dalam kotak ada atmosfer positif dan itu membantu tanpa keraguan. Kami di sini untuk bersaing bukan untuk berpartisipasi. Tiba di sirkuit pada Kamis dan mengetahui bahwa Anda sudah kalah adalah hal yang rumit jika Anda tiba dengan berpikir bahwa mungkin Anda bisa memiliki kesempatan untuk berada di depan bermain dengan 10 besar apabila semuanya berjalan dengan baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik Anda akan datang dengan cara yang berbeda, kata Joan Mir, sebagaimana dilansir dari Motorsports. Mir mengangguk ketika ditanya apa Honda dan KTM sudah makin dekat dibandingkan jarak antara KTM dan Ducati. Sejak pertama kali menguji RC213V, Mir telah berikan tanda-tanda positif dari motornya tapi ia bersikeras bahwa motor ini tidak memiliki mesin dengan tenaga yang besar. Saya rasa begitu beberapa hari yang lalu di Thailand. Saya pikir selain Ducati kami hanya memiliki Aprilia milik Ai Ogura di depan kami, KTM berada di belakang kami. Itu masih ada, bahkan itu yang membuat saya tidak bisa menyalip. Ketika saya tiba di lintasan lurus saya akan sejajar dan saat kami naik gigi saya tertinggal. Saya tidak bisa mencapai level pengereman mereka dan saya bahkan tidak berbicara tentang menyalip, saya bahkan tidak memimpikannya. Untuk bisa sejajar akan menjadi bom karena saat ini dengan aerodinamika jika Anda tidak berada di level yang sama mustahil untuk menyalip. Di Honda mereka sadar bahwa kami kekurangan tenaga. Saya membayangkan mereka punya rencana untuk itu karena saya bosan mengatakannya. Motor ini memiliki dasar yang cukup bagus. Ada beberapa hal positif dan negatif tapi masalah terbesarnya adalah mesin. Tutup Joan Mir.